Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kesekian untuk materi PKN kelas 7 2020-2021 masih di bab 3, yaitu soal konstitusi negara. Kali ini kita akan membahas soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa amandemen itu adalah perubahan, sehingga amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 artinya adalah perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Ya, gitu. Nah, dalam konteksnya, dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar 45 itu pernah dilakukan amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Ya, ada dasarnya mengapa Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, kemudian tujuannya apa, ada. Nanti kita bahas selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang kapan 4 amandemen itu diberlakukan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya, dengarkan. Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 4 kali. Amandemen yang pertama itu terjadi, ya. Amandemen pertama itu terjadi pada sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tahun 1999. Jadi amandemen pertama atas Undang-Undang Dasar 45 itu terjadi melalui sidang umum MPR tahun 1999. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu ada beberapa pasal yang diubah di amandemen, meliputi pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. Nanti perdalam di modul. Yang jelas, amandemen pertama ini berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 99. Maka dalam penjelasan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang kelima adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen mulai Oktober tahun 99. Kenapa? Karena sidang umum MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu berlangsung pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober 1999. Itu amandemen yang pertama. Kemudian amandemen yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 melalui sidang tahunan MPR, ya, melalui sidang tahunan MPR tahun 2000. Jadi selang 1 tahun. Selang 1 tahun pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Ini amandemen yang kedua. Pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 melalui sidang tahunan MPR. MPR kepanjangan apa? Majelis. Oke, siap. Sidang tahunan MPR. Ada banyak pasal yang diubah, mulai pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36. Nanti secara detail Anda bisa melihat di modul. Ya. Kemudian perubahan yang ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang ketiga adalah melalui sidang tahunan MPR tahun 2001. Jadi 3 tahun berturut-turut. 99, tahun 2000 dan 2001. Tepatnya tanggal 1 sampai 9 November. Tepatnya tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Ya, melalui sidang tahunan MPR. Banyak pasal juga yang diubah. Mulai pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23 dan 24. Ini nanti secara detail kita bisa melihat di modul. Kemudian amandemen terakhir atau keempat yang dilakukan melalui sidang tahunan MPR terjadi pada tanggal 22. Pada tahun 2002. Sehingga bisa dipastikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi beruntun mulai tahun 99, 2000, 21 dan 2002. Tepatnya yang tanggal 2002 tahun 2002 adalah tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus tahun 2002. Yang diubah adalah pasal 2, kemudian pasal 6, pasal 8, 16, 23, 24, 31, 32, 33 dan 34 sekaligus 37. Ya. Itu nanti secara detail kita bisa melihat secara detail di modul. Oke.
Kemudian itu saya kira materi yang subbab ketiga. Tugas selanjutnya bagi anak yang bajak maupun yang mukim di pesantren. Tugas selanjutnya adalah Anda menuliskan masing-masing 3 pasal yang diamandemen pada setiap kali pelaksanaan amandemen. Jadi amandemen tahun 99 sebutkan 3 pasal yang diamandemen. Tahun 2000 3 pasal yang diamandemen, 2001 3 pasal yang diamandemen, 2002 3 pasal yang diamandemen. Bukan hanya dicatat dalam kertas, tetapi dia hafalkan, wajib. Gitu ya, wajib. Kalau Anda berhalangan bisa izin. Misalkan tidak bisa menghafal karena ada alasan tertentu, bisa menyampaikan ke Mas Saad atau siapa ya. Yang pasti pertemuan selanjutnya Anda menyerahkan tugas itu sekaligus menghafalkan ya. Selamat beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.